Indonesia memiliki 4.552 spesies ikan hias. 440 diantaranya merupakan endemik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Hingga saat ini, daya tarik ikan hias masih menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda. Selain karena keindahan, motif, dan warnanya, ikan hias juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Justru memang anak-anak muda sekarang, mereka main di media sosial, mereka tertarik karena ada bisa nilai jual. Itu yang menyebabkan semua anak-anak muda ikut bermain, ikut memelihara ikan, karena rupanya ada nilai jual, ada nilai tambah yang bisa menjadi satu tambahan buat anak-anak muda. Dalam mendukung kelestarian dan usaha ikan hias di tanah air, pada tahun 2003, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendirikan Racer Ikan Hias di Cibinong, Jawa Barat, yang dikelola oleh Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, atau BBP3KP. Tahun 2004, Racer Ikan Hias Cibinong menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan dan pemasaran ikan hias. Dan di tahun 2020, Racer Ikan Hias Cibinong menjadi pusat pemasaran, promosi, dan edukasi wisata ikan hias. Tidak hanya itu, keberadaan Racer Ikan Hias Cibinong juga menjadi sarana fasilitas bagi para pencinta ikan hias untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah kontes ikan hias. Puncaknya ini pada masa pandemi ini sejak tahun lalu, ketika orang banyak berdiam di rumah, mulailah mereka menjadi hobi ikan hias. Nah, itulah mulai banyak permintaan ikan hias yang semakin meningkat. Kita lihat sekarang di Racer juga sudah ada kontes Cana, dan kita lihat di sini, saya lihat ternyata peminatnya banyak sekali nih. Ini saya melihat sejak pandemi ini yang mau melihat penggemarnya ini nggak putus-putus nih dari pagi sampai sore ini. Cana merupakan nama ikan gabus yang selama ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi di air tawar yang bergizi tinggi. Namun sejumlah spesies cana masuk dalam kategori ikan hias karena motif dan warnanya yang unik. Salah satunya adalah cana marulioides atau cana maru yang kini semakin populer di kalangan penghobi ikan hias. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead karena memiliki bentuk kepala yang menyerupai ular. Meski dikategorikan ikan hias berjenis predator, namun cana memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, sehingga membentuk komunitas pencinta cana. Kontestasi cana sering digelar di sejumlah kota. Salah satunya kontes cana yang diadakan di Racer Ikan Hias Cibinong pada tanggal 16 hingga 19 September lalu. 370 ekor cana disertakan dalam kontes dengan berbagai varian endemik Indonesia seperti yellow maru, limbata, serta varian khas luar negeri, yakni asiatica dan blue pulchra. Penilaian dilakukan oleh juri berdasarkan kategori penilaian yang sudah ditetapkan dalam setiap kontes cana. Yang pertama adalah impresi dan adaptasi. Ini adaptasi ikan ketika masuk di tank kontes dengan kondisi setup baru, suasana baru yang nggak sesuai dengan kondisinya di rumah. Jadi ketika ikan masuk ke tank kontes, dia seperti apa? Dia mampu adaptasi nggak? Poin yang kedua adalah bunga. Bunga ini adalah hal yang paling khas dari cana maru. Yang punya bunga ya cuma cana maru. Cana yang lain nggak ada, gabus yang lain nggak punya bunga. Bunga bisa dilihat di sana, Mbak. Yang sisiknya warna putih, yang di bar hitam, itu yang kita namakan bunga. Dan itu cuma ada di cana maru. Menjadi pemenang kontes bukan hanya membuat bangga. Lebih dari itu, dengan menjuarai kontes, harga jual ikan cana dinilai akan semakin tinggi. Kalau setelah dari Grand Chim, tetap tarung, Mbak. Pasti tetap tarung lagi. Untuk kontes-kontes yang lainnya pasti masukin lagi ikan-ikan. Keuntungan, ya bisa dibilang harga juga semakin melambung karena saya sambil jualan juga sih sebenarnya. Ini perdana kita bawa kontes. Alhamdulillah tembus.
kepuasan kita melihara karena kita senang, terus kita masukin kontes, alhamdulillahnya menang, itu karena kita senang. Jadi kalau untuk masalah menang, itu bonus saja. Kalau kita menang bonus. Awalnya para kolektor atau sering disebut keeper mengenal jenis cana yang berasal dari luar negeri seperti cana asiatica dari Tiongkok, cana blue pulchra dari Myanmar, dan cana stewarti dari India. Namun lambat laun, cana endemik perairan Indonesia yakni yellow maru dan red maru mulai mendominasi pasar ikan hias dalam dan luar negeri. Harga dari cana, dari terutama maru, yellow maru dan red maru, itu pada awalnya mungkin tidak terlalu mahal karena orang tentu belum mengenal. Biasanya hanya untuk konsumsi ya, mungkin sekitar paling mahal 50.000, 100.000. Dan ketika kemudian ini dikenal oleh masyarakat luas, mulailah harga itu naik menjadi sekitar 300.000. Tetapi kemudian ketika ikan ini ikut kontes dan kemudian menjadi juara ataupun mendapatkan sertifikat, harga itu melonjak tinggi sekali. Bisa mencapai dari harga 300.000 bisa mencapai 1,5 juta per ekor di ukuran 30 cm. Dan yang lebih ekspektasi ketika ikan yellow maru ini dan red maru ini besar dan warnanya sungguh bagus, itu harga bisa mencapai 25 juta rupiah. Berbeda dengan ikan hias lainnya, perawatan cana maru terbilang cukup mudah, menyesuaikan habitatnya yang berasal dari alam. Seperti tetap dapat hidup di air tanpa memerlukan instalasi aerator atau penambah oksigen, hingga tanpa pemanas atau heater. Terlebih lagi, pakan untuk cana maru juga sangat mudah dan murah didapatkan. Maru, baik itu yellow maru maupun red maru, ini tersebar ya di Kalimantan dan Sumatera. Dan salah satu daerah penghasil terbesar itu adalah di Jambi. Tren ikan hias cana maru di Jambi telah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Fenomena cana ini pun memberikan keuntungan yang sangat fantastis bagi penjual ikan hias. Yang saat ini laku di pasaran itu nama ikannya cana, Bu, cana maru. Sejenis gabus tapi yang hias gitu maksudnya. Yang dicarinya sih dari segi unik ya, Bu, dari uniknya gitu, dari bentuk badan gitu. Warna gitu. Motif lah. Dari ukuran yang besar ya, kalau dulu itu kisaran 400, sekarang jadi 2,5 juta. Berawal dari segelintir penghobi cana maru di Jambi, kini jumlah komunitasnya kian merebak. Mulai dari penghobi atau keeper, penjual, hingga pembudidaya. Kalau dibilang saya pemain cana itu dari 4 tahun yang lalu. Jadi dulunya saya cuma penghobis. Penghobis dalam artian kata keepers, pengkoleksi atau penikmat. Dulunya itu dari tahun 2017-18. Jadi saya pertama kali miara cuma 1-2 jenis. Itu pun dari dulunya cuma dikenal dengan maru Borneo dengan marsum, maru Sumatera. Kalau untuk sekarang koleksi mungkin karena saya dari keepers, saya udah seller, saya sudah pembreeding, mungkin sudah puluh ribuan ekor ikan yang saya punya dulu. Awalnya sih kita hobinya predator, karena ikan gabus kan salah satu ikan predator kalau di ibaratnya di primer. Jadi asik aja gitu kasih makan, ya kan. Gak taunya warnanya sudah lumayan bagus dan kesini ikan gabus tuh udah mulai membuming sekarang di tahun sekarang ini. Kalau untuk koleksi saya sendiri sebenarnya udah lumayan banyak. Saya punya ada cana maru Sumatera, itu Jambi, cana Argus yang biasa platinum sama yang albino. Sudah itu striata albino, cana stewarti, cana andrau, cana pulchra, sudah berbagai banyak macam jenis yang sudah dipiara. Jauh, Mbak. Kalau perbandingannya jauh benar. Karena dulunya itu penghobis saya itu satuannya itu bisa nyampe 150.000. Dulunya 150, ada juga yang harga 50, ada juga yang harga 7.000, 8.000, tergantung lagi jenisnya ikan tersebut.
Kalau untuk saat ini mungkin bisa nyampe puluhan juta. Selain sarana pemasaran di Racer Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki balai perikanan budidaya air tawar di Sumatera, tepatnya di Sungai Gelam, Jambi. Sebagai unit pelaksana teknis, BPBAT Sungai Gelam juga berperan penting untuk melakukan produksi induk unggul dan benih bermutu, serta melakukan kegiatan yang bersifat inovatif hingga pembinaan teknis dan bimbingan kepada masyarakat. Sejak awal, BPBAT Sungai Gelam memiliki tujuan mendorong perekonomian masyarakat Sumatera melalui pengembangan budidaya ikan air tawar. Kalau jenis ikan yang kami budidayakan sejauh ini itu hampir ada 18 jenis. Yang utama mungkin yang bersifat nasional itu di balai kami itu menjadi pusat pengembangan patin ikan tingkat nasional. Jadi itu komoditas utama kami, tapi komoditas lain yang memang kita berproduksi secara rutin dan massal itu ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan mas ya. Juga beberapa ikan lain yang bersifat spesifik lokal, ada ikan jelawat, kalau kelemak ya, juga ada ikan-ikan spesifik lokal lain seperti ikan nilem, ada ikan baung, dan mungkin akhir-akhir ini yang mulai kita kembangkan itu ada ikan gabus ya. Itu yang ikan konsumsi. Hal yang menarik lagi ini ikan gabus hias ini. Ini saya mendapatkan informasi dari rekan kita yang ada di Balai Karantina Jambi itu yang sering secara rutin memonitor kita juga. Itu dari sejak tahun 2020 sampai 2021 ini trennya ini naik ya. Lalu lintas ikan gabus itu untuk ikan hias, gabus hias itu sangat tinggi. Usaha budidaya memberi alternatif sumber penghasilan untuk meningkatkan nilai ekonomi Cana Maru bagi para penghobi serta penjual. Seperti halnya yang dilakukan Fajar dalam membudidayakan Cana Maru di kolam yang menyerupai habitat aslinya. Ini lokasi pembesaran kita. Pembesaran kita dari anakan yang kecil sampai nanti ukuran 10 sentian atau 15 senti itu baru kita angkat ke kolam, ke akuarium untuk proses pensortiran yang grade-grade-nya itu bisa kita ambil yang bagusnya lah gitu. Dari kolam ada juga yang dari alam. Dari alam kita yang proses kemarin proses untuk penstabilan dulu baru kita masukin ke kolam ini pembesaran. Ada bisa kita lihat di depan. Nah, kalau yang ini lokasi tempat breedingan maru. Itu varian red. Varian red itu mungkin kalau di Indonesia sih itu yang nomor 2-nya. Karena ini saya dari sepasang itu saya ngeperin dan alhamdulillah sampai saat ini jadinya breeding. Yang ini jadinya propen, udah jadi. Anakannya itu di bawah situ, digiring sama indukannya yang betina itu di bawah situ. Ini ada 2 pasang. Yang ini beda lokality aja sih, cuman sama-sama red. Gitu. Secara alam kayak gini ini baru usia di kolam ini masih 2 bulan 3 bulanan. Kalau saya ngeperin dari akuarium, karena dia di akuarium itu memang nggak ada bisa untuk di ini karena space akuarium kan kecil. Jadi ikan ini udah space-nya 55 cm, udah besar jadi dia habitatnya ke alam. Kalau ini sih baru 1 kali. Jadi 1 kali ini saya mau ngelihat perkembangannya itu di alam gimana. Jadi proses dia dari yang kecil, dari telur yang sampai ukuran 10 cm sampai dia ukuran ya kurang lebih 25 cm itu nanti saya bisa ngelihat gimana perkembangannya. Untuk proses untuk yang kedua kalinya dia gimana nanti kita usia berapa kita bisa kita angkat dari proses breedingnya di sini. Berbeda dengan Fajar yang membudidayakan Cana Maru lokal Nusantara, Okta
justru membudidayakan spesies cana luar negeri karena minimnya sarana atau tempat yang dimilikinya. Jadi kalau untuk cana maru, memang saya belum pernah breeding. Tapi kalau untuk yang lain, saya alhamdulillah sudah pernah ada yang jadi di breeding. Seperti cana andrau, cana striata albino. Kalau maru Indonesia kan kita butuh muatan yang besar, akuarium harus besar. Udah itu kalau kita mau melaksanakan breeding harus punya kolam. Sebenarnya kalau orang yang bisa breeding ikan cana, saya yakin mereka bakal ngedapatin uang yang lumayan besar. Karena dari satu indukan ikan cana itu bisa menghasilkan lebih dari 200 ekor ikan. Bayangkan kalau seandainya seperti cana maru lah ya, yang ikan yang kapasitasnya gede 60 sampai 80 ya baru mulai. Itu anak bisa 1000 ekor. Kalau 1000 ekor di size 5 atau 6 cm satu ekornya, kita hitung paling murah lah harga 10.000 sampai 15.000. Bayangkan berapa yang itu bisa dapat. Tapi kalau ikan-ikan spek yang impor itu beda harganya lagi. Karena kita menyesuaikan dengan pasar juga sekarang. Membudidayakan cana di akuarium memberikan tantangan tersendiri bagi Okta, seperti harus menggunakan cara yang tepat untuk memisahkan telur dan induknya. Nah, jadi waktu ikan ini bertelur, yang pertama itu banyak telurnya yang jadi netas, tapi karena salah saya, nggak saya angkat semua telur-telurnya, jadi dimakan lagi sama indukannya. Jadi saya punya alternatif, lebih baik saya angkat aja semua telur-telurnya, saya pisahin dari induknya, ya mudah-mudahan jadi. Alhamdulillah memang ada rezeki. Ya inilah anak-anaknya sudah lumayan netas, sudah bisa berenang. Ini mungkin ada 200-an. Ya 5-6 cm 150.000 lah satu ekor. Tidak hanya bekerja sama dengan para penghobi dan penjual ikan gabus hias di Jambi, BPBAT Sungai Gelam terus berupaya mendukung keberlangsungan cana maru agar tidak punah dengan melakukan upaya budidaya sedari dini. Jadi kita juga ke komunitas-komunitas tersebut, ke depan kita juga akan mulai mensosialisasikan ini. Supaya jangan hanya menangkap gitu, supaya semangat untuk berbudidaya, sehingga ke depan terus berkelanjutan gitu loh. Bisnis ini terus berkelanjutan, jadi rekan-rekan komunitas ini juga akan semakin berkembang. Bahkan dengan rekayasa budidaya ini ke depan bisa jadi kita bisa menyilang-nyilangkan gitu kan. Itu mungkin akan jadi hal menarik lagi nih, gabusnya batiknya jadi bisa bermacam-macam, itu yang kita harapkan. Habitat ikan gabus hias umumnya berada di perairan, seperti sungai ataupun rawa. Salah satunya dapat ditemui di perairan Desa Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak jauh dari lokasi tersebut, seorang pebisnis ikan hias telah memulai usahanya sejak tahun 2007, meneruskan usaha milik orang tuanya. Ratu Mas Elda Diana, sejak 3 tahun lalu, fokus pada penjualan berbagai varian cana, baik dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Permintaan pasar dalam dan luar negeri yang semakin meningkat, menjadi jalan bagi Elda memenuhi permintaan dari sejumlah eksportir ikan hias di tanah air. Jadi mereka tuh nggak mengira kalau saya perempuan. Ketika saya menawarkan contoh barang ini ada maru Jambi, baby maru Jambi, silakan order, hubungin nomor ini. Mereka selalu malam-malam masuknya ke WA saya, malam om, cana marunya. Saya lantas perkenalkan diri, maaf saya ibu. Oh ibu-ibu, pemain predator juga bu? Emang salah kalau pemain predator, saya selalu begitu. Akhirnya lama-kelamaan ya semua udah pada, alhamdulillah udah pada kenal, udah pada tahu kalau sekarang alhamdulillah ya dari saya rasa Sumatera, Kalimantan, Jawa udah banyak banget yang kenal Ibu Ratu Mas Elda Diana, pemain cana. Sampai saya nobatin sendiri pemain cana maru, pemain ikan hias perempuan satu-satunya dari Jambi, saya begitu. Sejak tahun 2016, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai eksportir ikan hias dunia. Tercatat dalam periode Januari hingga Maret 2021, nilai ekspor ikan hias tanah air mencapai 9,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 132 miliar rupiah. Melalui perantara eksportir ikan hias, cana maru yang dijual Elda sudah menembus sejumlah negara dengan permintaan tertinggi
yakni Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Alhamdulillah sih Mbak, kalau keuntungan ya itu saya bilang tadi, kadang orang bilang saya jualnya mahal, tapi yang belinya mau, jadi gimana gitu. Iya, karena mereka beda pembeli juga ya, bayar saya kan banyak, jadi bayar yang ini mungkin jualnya ke sana mahal, ke sini, makanya beda. Kalau harga kadang ya itu relatif ya. Kalau dibilang murah, kadang ada yang bilang kemahalan. Dibilang mahal, ada yang kemurahan. Karena mereka punya basic sendiri-sendiri juga gitu. Kita nggak monoton dijual satu orang dengan harga yang seperti misalnya jual motor, ada price listnya mesti gitu. Enggak, karena ikan ya, hobi ya. Kalau orang udah kata hobi kadang, mungkin mahal juga dibeli begitu. Menurut Elda, Cana Maru termasuk ikan hias yang kuat dalam pengiriman lintas pulau dan negara, asalkan sudah memahami pH air dan cara pengemasan yang baik. Kita bag yang digunakan, kantong yang digunakan untuk pengirim itu ada kantong khusus ukuran 40 x 65 cm. Itu standar pengisian. Kalau seandainya dia babynya ukuran 4 sampai 5 cm itu cuma isinya 120 ekor. Itu kalau ke Jakarta. Kalau kita ke Solo, ke Semarang, itu kita kecilkan lagi, isinya 80 ekor. Jadi aman. Indonesia sebagai negara produsen ikan hias yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dituntut untuk mengembangkan pengendalian sistem mutu demi menjamin keamanan hasil perikanan. Membaca tren ikan gabus hias yang terus meningkat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat dan memberlakukan standar nasional Indonesia. Nah, SNI itu adalah standar nasional Indonesia yang diharapkan dapat mewakili kebutuhan semua pihak. Jadi untuk merumuskan satu SNI itu harus menjangkau keterwakilan dari misalnya pengumpul, kemudian yang mengambil, kemudian pedagangnya, kemudian dari suara konsumen itu juga didengarkan, dari suara akademisi juga didengarkan. SNI ikan hias yang akan diatur itu adalah cara mengambil, cara memeliharanya, karena tadi belum ada budidayanya. Nah, kami berharap dengan adanya SNI itu nanti ya ada standar begitu. SNI itu kan kita berharap kalau itu diterapkan semua pihak, dia bisa menjadi wasit ketika dalam perdagangan. Jadi kalau yang mengacu kepada SNI tentunya harusnya mendapatkan harga yang lebih baik daripada yang tidak mengacu kepada SNI, karena di situ ada tanggung jawab, di situ ada terstandar dari perlakuannya. Bagus, kalau saya bilang, kalau menurut saya bagus. Kalau ada standar itu pasti kita bisa ngikutin, harus ngikutin. Tapi itu yang terbaik gitu, karena dari pemerintah pasti ngasih yang terbaik. Dan kita juga harus mengikuti kalau standar. Apalagi sudah dibuat standar nasional Indonesia, ya harus diikutin. Kalau kita ini kan masih penduduk Indonesia. Kita mah kalau ada peraturan yang sudah mengatur sampai ke situ Mbak, ya tentunya kita mengikutin apa yang mereka terapkan. Lagian kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan benar, mestinya pasti menurutin gitu ya. Yang jelas kita disosialisasikan dari atasan bagaimana caranya, apa yang mesti dilakukan. Jadi kita perlu penyuluhan juga gitu. Oke, kita mau, pasti kita akan ngikutin SNI atau apapun itu. Selagi kita masyarakat dikasih sosialisasi, diberitahukan bagaimana, insya Allah bisa kok kerjasama. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengharapkan adanya kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui sektor perikanan. Oleh karenanya, kampung budidaya perikanan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air menjadi salah satu strategi demi mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan budidaya ikan serta menjaga komoditas perikanan yang memiliki nilai tinggi dari kepunahan. Targetnya itu agar budidayanya itu semakin berkembang, begitu, artinya terkelola secara industri. Secara industri itu artinya dengan perencanaan yang semuanya terukur, nanti akan dihasilkan satu ikan hias yang bagus kualitasnya, tetapi dengan cara-cara yang efisien dan juga efektif, sehingga harganya terjangkau begitu, tetapi kualitasnya itu bagus. Kita harapkan seperti itu. Rencana kampung budidaya ikan hias tentunya tadi harus
harus mempunyai produk atau jenis ikan hias yang menjadi unggulan di daerah tersebut. Kemudian ada persyaratan dari kualitas air, misalnya fasilitas-fasilitas yang mendukung itu terdapat di daerah situ. Kemudian juga pembudidaya ataupun pelakunya di situ juga sudah cukup banyak. Itu diantaranya kriteria yang akan diusung untuk membangun satu kampung ikan hias. Melestarikan keberlangsungan hidup ikan gabus hias di habitat aslinya bukan persoalan yang mudah. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat, terutama para nelayan, penghobi, hingga pelaku usaha ikan hias. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh pihak demi mewujudkan sustainable fishery atau perikanan berkelanjutan agar populasi ikan tidak akan menurun karena penangkapan ikan. Agar menjaga bisnis itu sustainable, tentunya kualitas perairan yang terus harus dijaga. Nah, ini sebetulnya tanggung jawab kita semua, tidak hanya untuk ikan hias, tetapi juga nanti untuk yang ikan konsumsi, mari jaga kebersihan perairan kita termasuk laut. Cuman saya kadang menekankan juga ke nelayan, kan apalagi yang masih keluarga-keluarga saya ya. Kalau bisa kita jangan ngambil indukan, satu indukan kan bisa menghasilkan beribu-ribu anaknya tuh. Nah, jadi kalau satu indukan udah kita ambil, kita jual di harga misalkan 1 atau 2 juta, kan cuman punah segitu aja. Nantinya untuk kelestariannya tentunya udah susah ya. Kedepannya bisa mengurangin hasil anakannya karena alam. Karena banjir susah dapat, jadi kami tuh pengen yang ada penangkaran. Contohnya kayak di balai, bisa nangkarin gitu, jadi bisa kerjasama. Di balai sudah ada penyediaan ataupun balai bisa ngasih ke kami alat-alat untuk penyediaan untuk pembesaran ataupun untuk pembudidayaan, mungkin kami sangat terbantu. Alhamdulillah juga sudah ada respon juga dari balai, dan juga saya juga kemarin sempat diundang ke balai perikanan. Alhamdulillah tanggapannya bagus di sana. Ya, kami berharap bahwa ini akan semakin meningkat, tetapi tidak mengambil dari alam, tetapi juga yang hasil budidaya ini juga berkembang. Mudah-mudahan juga para peneliti perguruan tinggi juga ikut berkontribusi mencari terobosan-terobosan bagaimana ikan hias gabus ini bisa dibudidayakan.